Selamat sore Bapak, perkenalkan nama Heriberto Stade, NIM 2003030086, kelas C semester 2. Kali ini saya akan mereview buku Emile Durkheim, Divisi Buruh Masyarakat, Teori Sosiologi Komunikasi. Latar belakang: Emile Durkheim adalah divisi tenaga kerja dalam masyarakat. Doktoral dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun terjemahan sebelumnya ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933, jilid yang sekarang merupakan terjemahan pertama yang tepat, memadai, dan memuaskan dari karya utama ini. Pembagian buruh adalah perlakuan yang sangat asli terhadap subjek, namun harus dibaca dalam konteks upaya yang lebih dulu untuk datang mengatasi defisit kerja yang kompleks yang muncul dengan revolusi industri pertama di Inggris dan kemudian di benua. Apa yang menurut novel Durkheim paling baik dipahami jika seorang merujuk, bahkan jika hanya membuat sketsa pada umumnya sebelum untuk mendefinisikan dan mengatasi dengan munculnya sistem produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan alokasi dari tugas-tugas produktif dan sosial lainnya di akhir abad 14. Pembahasan: kata fungsi digunakan dalam dua cara yang agak berbeda. Terkadang itu menunjuk pada sistem pergerakan hidup yang terpisah dari efeknya. Pada kesempatan kali ini, mengekspresiasikan hubungan yang sesuai antara gerakan ini dan kebutuhan tertentu dari organisme. Dengan demikian, kita juga mengatakan bahwa perencanaan memenuhi fungsi dari mengendalikan penyerapan ke dalam ORP atau zat padat yang dimaksudkan untuk membuat kerugian yang baik. Kami seperti W96 atau 425, respirasi memenuhi fungsi memperkenalkan ke hewan, penting untuk menopang kehidupan, dan lain-lain. Hal ini dalam pengertian kedua bahwa kita berniat istilah. Jika untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja adalah untuk menyelidiki kebutuhan yang sesuai, setelah pertanyaan ini telah diselesaikan, kita akan dapat melihat apakah kebutuhan itu adalah dari jenis yang sama dengan mereka yang sesuai aturan perilaku lain yang karakter moralnya tidak dapat diperdebatkan. Jika kita telah memilih istilah ini, itu karena yang lainnya akan tidak pasti atau ambigu. Metode untuk menentukan fungsi. Hal ini bahkan lebih benar dari seni, yang tetap sepenuhnya menolak apapun yang menyerupai satu kewajiban, karena wilayahnya adalah tempat kebebasan memerintah. Itu adalah kemauan dan perhiasan yang boleh jadi bagus untuk dimiliki, tapi tidak dapat dipaksakan untuk mendapatkannya. Apa yang dianggap berlebihan tidak dapat dilaksanakan pada orang. Sebaliknya, moralitas adalah minimum yang mutlak diperlukan, apa yang secara ketat diperlukan, roti harian yang tanpanya masyarakat tidak dapat hidup. Seni sesuai dengan kebutuhan kita untuk memperlebar mereka dari kegiatan kita yang tidak memiliki tujuan yang kesenangan melakukannya, sementara moralitas membatasi kita untuk mengikuti jalan yang ditetapkan, salah satu yang mengarah ke tujuan yang pasti. Solidaritas, mekanis dan solidaritas. Ikatan solidaritas sosial yang direpresif hukum adalah salah satu pelanggaran yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menentukan tindakan apapun yang terlepas dari tingkatnya memprovokasi lawan pelaku reaksi khas yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki sifat ikatan ini adalah bertanya apa penyebabnya dari hukuman, atau lebih tepatnya apa pada dasarnya kejahatan. Tidak kurang yakin bahwa semua spesies kejahatan ini memiliki sesuatu yang sama. Ini reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat. Fakta bahwa PU 112 atau 425 untuk perbedaan derajat selalu
dan di mana-mana sama selatan akibat mengungkapkan kesatuan penyebabnya. Tidak diragukan lagi, kemiripan yang sangat penting ada bukan hanya di antara semua kejahatan yang disediakan dalam undang-undang satu masyarakat, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui masyarakat sebagai hukum dan dihukum dalam berbagai jenis masyarakat. Tidak soal berbedanya tindakan-tindakan yang disebut kejahatan ini. Pada pemandangan pertama, pasti ada dasarnya. Secara universal, mereka menyerang kesadaran moral bangsa-bangsa dengan cara yang sama dan secara universal menghasilkan konsekuensi yang sama. Solidaritas muncul dari pembagian kerja atau solidaritas organis. Sifat dasar sanksi pemulihan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum adalah dari jenis yang sama sekali berbeda. Tanda yang berbeda dari sanksi ini adalah bahwa itu tidak bersifat penebusan tetapi hanya mengarah pada pemulihan status quante. Penderitaan yang sebanding dengan pelanggaran itu tidak ditimpakan ke atas seorang yang telah melanggar hukum atau yang tidak mengakuinya. Dia hanya dihukum untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikan mereka kepada apa yang seharusnya. Dia menyatakan apa hukum, tetapi di Paul hukuman. Kekerasan diberikan tidak memiliki karakter pidana 143 atau 445 berarti menempatkan kembali jam sehingga untuk mengembalikan masa lalu untuk kondisi normal. Memang tidak percaya bahwa ia telah menemukan semacam hukuman pidana sipil dalam menghargai biaya yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Namun, dalam pengertian ini istilah itu tidak lebih dari nilai metafora. Pasal 4, bukti lain dari teori sebelumnya. Akan tetapi, karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana, sebelum melanjutkan lebih jauh untuk memastikan sekali lagi ini verifikasi segar adalah semua lebih berguna karena akan memberikan kita kesempatan untuk menetapkan hukum yang sementara itu akan melayani untuk membuktikan hasil juga akan berfungsi untuk membuat jelas segala sesuatu yang mengikuti. Jika dua jenis solidaritas yang baru saja kita dibedakan memang mengasumsikan ekspresi hukum yang telah kita nyatakan, penekanan hukum yang lebih besar daripada hukum koperasi harus lebih besar ketika tipe kolektif lebih jelas dan pembagian kerja lebih sederhana. Sebaliknya, pada tingkat bawah jenis individu berkembang dan tugas-tugas menjadi terspesialisasi, keseimbangan antara jangkauan dua jenis hukum ini harus cenderung menjadi kesal. Sekarang realitas hubungan ini dapat ditunjukkan dengan pengalaman 160 atau 425 semakin primitif masyarakat, semakin kemiripan ada antara individu dari mana mereka telah terbentuk. Hippocrates dalam bukunya De Art et Locis telah mengatakan bahwa orang Skit adalah jenis etnik dan tidak memiliki ciri pribadi. Catatan Humboldt dalam Nuspainen-nya bahwa di antara masyarakat barbar akan ditemukan fisionomi lebih karakteristik gerombolan daripada fisionomis individu dan Romawi. Fakta ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah besar pengamat-pengamat seperti Romawi. Ditemukan di antara orang Jerman kuno sangat mirip, jadi melakukan apa yang disebut biadab menghasilkan efek yang sama pada beradab Eropa. Untuk mengatakan yang sebenarnya, kurangnya latihan sering dapat menjadi penyebab utama yang mendorong wisatawan untuk membentuk penilaian seperti itu. Namun pengalaman ini tidak dapat menghasilkan akibat ini jika perbedaan yang biasa dilakukan manusia beradab dalam lingkungan asalnya pada kenyataannya tidak lebih besar daripada kenyataan 105. Peningkatan preponens solidaritas organik dan konsekuensinya.
Orang hanya perlu mengamati kode hukum kita untuk memastikan posisi yang jauh berkurang yang ditepati oleh hukum yang represif dibandingkan dengan hukum kooperasi. Apa yang mendefinisikan mantan selain sistem luas yang terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua hubungan yang dikenakan tindakan pidana hanya merupakan bagian yang paling kecil dari kehidupan sosial secara umum. Akibatnya, ikatan yang mengikat kita dengan masyarakat yang muncul dari kesamaan kepercayaan dan sentimen jauh lebih sedikit daripada ikatan yang dihasilkan dari pembagian kerja. Seperti yang telah kita perhatikan, adalah benar bahwa kesadaran umum menciptakan ikatan lain daripada mereka yang putus paul hukum pidana. Kesadaran umum menciptakan ikatan 171 atau 415 yang putus itu menekan kembali. Ada preo yang lebih lemah atau kurang kesadaran umum yang membuat dampak mereka dirasakan melalui moral dan opini publik tanpa sanksi hukum apapun yang diberikan kepada mereka, dan yang bagaimanapun juga turut menjamin kohesi sosial. Namun hukum koperasi tidak sepenuhnya mengungkapkan baik semua ikatan ditempa oleh pembagian kerja. Karena itu memberikan kita juga hanya representasi samar dari seluruh bidang kehidupan sosial ini. Dalam banyak kasus hubungan ketergantungan timbal balik yang menyatukan fungsi yang dibagi hanya diatur oleh penggunaan dan aturan-aturan tak tertulis. Ini tertentu melebihi jumlah mereka yang melayani sebagai perluasan hukum represif, karena mereka sendiri melayani sebagai perluasan hukum represif harus sedemikian beragam seperti acara sosial. Hubungan antara keduanya sama dengan dua jenis hukum yang mereka suplemen. Solidaritas organik dan solidaritas kontrak. Memang benar bahwa dalam masyarakat industri Spencer, seperti dalam suci terorganisir, etis harmoni sosial berasal pada dasarnya dari pembagian tenaga kerja. Ini karakteristik fitur adalah bahwa ia terdiri dari kerjasama yang adalah otomatis dihasilkan secara artistik oleh fakta bahwa setiap orang mengajar minatnya sendiri. Hal ini cukup bagi setiap orang untuk mengabdikan diri pada satu teknik khusus. Temukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Bukan ini tanda pembeda masyarakat terorganisir, tapi jika Spencer cukup benar menunjukkan apa yang ada dalam bentuk yang lebih tinggi, masyarakat, penyebab utama solidaritas sosial, dia keliru tentang cara yang menyebabkan ini menghasilkan efeknya, dan sebagai akibatnya tentang sifat dari yang terakhir. Memang bagi dia solidaritas industri, seperti yang dia istilahkan, menampilkan keduanya mengikuti karakteristik karena bersifat spontan, tidak perlu bagi semua peralatan yang berhubungan dengan persif, entah untuk memproduksinya atau untuk mempertahankannya. Masyarakat telah dibahas tidak perlu teratur untuk menentukan harmoni yang didirikan dengan sendirinya. Setiap orang dapat mempertahankan diri dan tenaga kerja, dapat menukar produk dari hasil karya orang lain, dapat memberikan bantuan dan menerima pembayaran, dapat masuk ke dalam ini atau kombinasi yang membawa sebuah usaha kecil atau besar tanpa arahan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.